Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan makronutrien salah satu yang penting untuk tubuh manusia selain protein dan lemak. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh manusia yang mana dalam setiap gram pada karbohidrat dihasilkan 4 kalori energi. Terdapat 3 jenis utama karbohidrat, yaitu satu, gula sederhana, yang mana ini terbagi menjadi dua, yaitu disakarida dan monosakarida. Lalu yang kedua adalah pati, dan yang ketiga adalah serat. Selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan apa itu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh manusia untuk memproses, mengubah, dan menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi pada manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian polisakarida. Struktur polisakarida adalah susunan rantai panjang monosakarida yang saling terhubung melalui ikatan glikosidik, dapat berbentuk linear ataupun bercabang, dan memiliki karakteristik tertentu sesuai jenis gula penyusunnya, tipe ikatan, dan panjang rantainya. Struktur ini menentukan fungsi polisakarida seperti sebagai cadangan energi, pati dan glikogen, atau penyusun struktur sel, selulosa, dan kitin. Sekarang kita akan masuk ke dalam struktur gula polisakarida. Yang pertama ada monomer penyusun. Polisakarida ini tersusun dari banyak monosakarida. Monomer utamanya itu ada D-glukosa dalam bentuk cincin piranosa. Glukosa ini memiliki dua bentuk anomer, yaitu A atau alfa glukosa dan B atau beta glukosa. Yang kedua ada ikatan glikosidik. Ikatan ini adalah ikatan yang menyambungkan antar unit glukosa, terjadi antara C1 dan C4 ataupun C6. Jenisnya itu ada 3, bisa kita lihat di dalam PPT-nya. Nah, tadi saya ada menyinggung A dan B. Jadi ini termasuk ke dalam jenis. A itu maksudnya alfa, dia itu mudah dicerna, dan B, beta, itu kuat dan sulit untuk dicerna. Seperti yang saya katakan di pengertian polisakarida tadi, dia itu dapat berbentuk struktur linear ataupun struktur bercabang. Struktur linear itu rantainya itu lurus tanpa cabang. Contohnya itu selulosa dan amilosa. Kita dapat melihat gambarnya di sini. Dan ada juga struktur bercabang, dia itu memiliki percabangan pada rantainya. Contohnya itu amilopektin dan glikogen. Ada 4 contoh dari polisakarida. Yang pertama yaitu cadangan energi tumbuhan, glikogen cadangan energi hewan, yang ketiga selulosa penyusun dinding sel tumbuhan, dan yang terakhir ada kitin yaitu penyusun eksoskeleton serangga. Nah, pati atau amilum ini adalah cadangan energi pada tumbuhan yang dapat ditemukan di biji, umbi, dan batang. Contohnya itu tepung jagung dan kentang. Dia itu terdiri dari amilosa linear dan amilopektin bercabang. Yang kedua glikogen, ini adalah cadangan energi hewan dan manusia, disimpan di hati dan otot. Dia itu mudah pecah menjadi glukosa saat dibutuhkan. Yang ketiga selulosa, ini adalah komponen utama dinding sel tumbuhan, sumber serat makanan dan strukturnya linear. Yang keempat ada kitin, itu memberi dukungan struktural pada eksoskeleton serangga dan dinding sel jamur yang mengandung nitrogen. Baik, di sini saya akan menjelaskan jalur-jalur metabolisme. Yang pertama adalah jalur anabolik, yaitu sintesis senyawa dari sederhana menjadi kompleks. Contohnya adalah sintesis protein dari asam amino. Yang kedua adalah jalur katabolik, yaitu pemecahan molekul kompleks menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang setara dengan reduksi. Contohnya adalah pemecahan glukosa di dalam darah atau disebut glikolisis. Yang ketiga adalah jalur ambibolik, yaitu jalur yang berperan sebagai penghubung antara jalur anabolik dan katabolik. Contohnya adalah siklus asam. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses glikolisis. Glikolisis terjadi pada sitoplasma sel dan mengalami 2 fase. Fase pertama adalah fase investasi energi dan fase kedua adalah fase pengambilan energi. Pada fase pertama, glukosa diubah menjadi 2 molekul fruktosa 1,6-bifosfat dengan menggunakan 2 molekul ATP. Langkah selanjutnya adalah membentuk 1 molekul pirufat, 2 molekul ATP, 1 molekul NADH dengan per molekul fruktosa 1,6-bifosfat.
Lalu saya akan menjelaskan proses gluconeogenesis yang terjadi di hati dan ginjal. Membacanya dari bawah, pertama-tama dua molekul pirufat mengalami karboksilasi untuk membentuk oksaloasetat. Lalu, oksaloasetat membentuk fosfoenol pirufat menggunakan enzim PEPCK. Lalu, fosfoenol pirufat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dan kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Lalu, glukosa dibentuk dari glukosa 6-fosfat dalam retikulum endoplasma sel melalui enzim glukosa 6-fosfatase. Untuk membentuk glukosa, gugus fosfatase dihilangkan dari glukosa 6-fosfat beserta ATP berubah menjadi glukosa dan ADP. Baik, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan proses glikogenolisis yang terjadi di hati dan otot. Glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa 1-fosfat. Enzim fosfoglukomutase kemudian mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Ini merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP, yaitu pembawa energi dalam sel tubuh. Enzim pencabangan glikogen memindahkan semua molekul glukosa ke cabang lain, kecuali untuk satu yang berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Lalu, enzim alfa-glukosidase menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus Krebs. Krebs merupakan bagian rangkaian proses respirasi yang panjang dan kompleks, yaitu oksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O serta memproduksi ATP. Proses pernafasan ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu 1 glikolisis, yaitu oksidasi glukosa menjadi pirufat, lalu yang kedua adalah konversi pirufat ke asetil koenzim A, lalu yang ketiga adalah Krebs, dan yang keempat adalah proses pengangkutan elektron melalui rantai pernafasan yang dirangkaikan dengan sintetis ATP dari ADP, sama dengan P melalui proses fosforisasi bersifat oksidasi. Di dalam sel eukariota, metabolisme asam trikarboksilat berlangsung di dalam mitokondrion. Sebagian enzim dalam metabolisme ini terdapat di dalam cairan matriks dan sebagian lagi terikat pada bagian dalam membran mitokondrion. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari respirasi anaerob. Nama siklus ini berasal dari orang yang menemukan secara rinci tahap kedua dari respirasi anaerob ini, yaitu Hans Krebs sekitar tahun 1930. Siklus ini juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Adapun tahap dari awal siklus ini, yaitu siklus Krebs adalah dua molekul asam pirufat yang dibentuk pada glikolisis yang meninggalkan sitoplasma dan memasuki mitokondria. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Selama reaksi tersebut dilepaskan 3 molekul karbon dioksida, 4 NADH dan 1 FADH2 atau flavin adenin dinukleotida H2 dan 1 ATP. Dan reaksi ini terjadi sebanyak 2 kali. Kita lihat di sini bagan mekanisme pembentukan energi, yang mana pembentukan energi yang terbagi menjadi 3, yaitu lemak, karbohidrat, dan protein. Di mana lemak ini akan diubah menjadi asam lemak dan menghasilkan asetil koenzim A. Lalu yang kedua adalah karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa dan menghasilkan asetil koenzim A. Lalu yang ketiga adalah protein yang akan diubah menjadi asam amino dan menghasilkan asetil koenzim A, A-ketoglutarat, dan oksalasetat tumarat. Yang mana ketiganya ini akan mengalami Krebs ditambah rantai pernapasan, sehingga akan menghasilkan CO2 dan H2O serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu bisa kita lihat di sebelahnya, adapun fungsi utama dari siklus Krebs adalah merupakan jalur akhir oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat, lemak, dan protein semua akan dimetabolisme menjadi asetil koenzim A. Adapun visi dan misi dari jalur respirasi ini adalah untuk menghasilkan energi, itulah energinya dalam bentuk ATP.
Jadi, apabila kita mengonsumsi karbohidrat di dalam mulut, maka akan dicerna jadi maltosa oleh enzim pitialin dan hasil akhirnya adalah berupa glukosa di dalam duodenum. Maka akan masuk ke dalam sel dan mengalami yang namanya glikolisis. Yang nantinya hasil akhirnya berupa asam pirufat apabila suasana di dalam sitoplasma tempat terdapatnya asam pirufat itu anaerob. Sehingga mitokondria dapat dipastikan penuh oleh oksigen, maka asam pirufat akan meneruskan proses perubahan menjadi asetil koenzim A dalam prasiklus Krebs atau dekarboksilasi oksidatif. Begitu juga pada lipid yang kemudian menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dipecah menjadi asetil koenzim A dan menghasilkan proses yang namanya lipolisis. Protein diubah menjadi asam amino, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A pada awal siklus Krebs tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada bagan siklus Krebs yang mana diawali dari asam pirufat dan diakhiri dengan membentuk energi berupa ATP. Adapun tahapan siklus Krebs ini di awal, asam pirufat hasil glikolisis memasuki yang namanya mitokondria. Lalu yang kedua, asam pirufat ini akan melepaskan gugus karboksil dalam membentuk CO2. Asam pirufat memberikan hidrogen dan elektron kepada NADH+ untuk membentuk NADH. Selanjutnya, koenzim bergabung dengan sisa 2 atom dan membentuk asetil koenzim A. Lalu yang ketiga adalah asetil koenzim A akan mentransfer 2 atom karbonnya ke okaloasetat untuk membentuk sitrat. Koenzim A ini dilepaskan dari asetil koenzim A untuk penambahan dan pelepasan H2O dan mengubah sitrat menjadi asam isositrat. Lalu yang keempat adalah asam isositrat ini melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan terbentuk asam alfa ketoglutarat. Hidrogen dan elektron ditransfer kepada NADH untuk membentuk NADH. Lalu tahapan yang kelima yaitu asam alfa ketoglutarat melepaskan gugus karboksil dalam bentuk CO2 dan NADH terbentuk. Asam alfa ketoglutarat berikatan dengan molekul koenzim A untuk membentuk suksinil koenzim A. Lalu yang keenam yaitu koenzim A ini dilepaskan dan digantikan oleh fosfat atau berasal dari GPT. Lalu fosfat terikat pada ADP dan membentuk ATP. Suksinil koenzim A akan berubah menjadi asam suksinat. Lalu yang ketujuh yaitu elektron dan hidrogen dari asam suksinat ini ditransfer ke FAD untuk membentuk FADH2. Lalu asam suksinat berubah menjadi asam fumarat. Yang kedelapan yaitu asam fumarat ini menggunakan H2O untuk membentuk asam malat. Asam malat mentransfer hidrogen dan elektron ke NAD+ untuk membentuk NADH. Asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs berikutnya. Jadi, siklus Krebs merupakan reaksi tahap kedua dalam respirasi anaerob yang menghasilkan 8 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transport elektron. Jadi transport elektron atau transfer elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Leininger. Nah, sejak tahapan glikolisis hingga siklus Krebs ini telah dihasilkan sebanyak 10 NADH dan 2 FADH2. Dalam transport elektron, 10 molekul NADH dan 2 molekul FADH2 ini akan mengalami reaksi oksidasi sesuai reaksi berikut. Nah, setiap oksidasi satu molekul NADH akan menghasilkan 3 molekul ATP dan setiap oksidasi satu molekul FADH2 akan menghasilkan sekitar 2 molekul ATP. Jadi dalam transfer elektron ini akan dihasilkan sekitar 34 ATP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari transfer elektron. Namun sebelumnya, kenapa transfer elektron ini disebut demikian? Nah, hal ini terjadi karena dalam prosesnya
terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer ini berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, elektron ini akan ditransfer dari tingkat yang lebih tinggi menuju tingkat yang lebih rendah sehingga akan melepaskan energi yang digunakan untuk membentuk ATP. Lalu, pada membran dalam mitokondria, ini terdapat kompleks protein 1, kompleks protein 2, ubiquinon, kompleks protein 3, sitokrom, dan kompleks protein 4. Nah, elektron akan ditransfer ke masing-masing protein tersebut untuk membentuk ATP. Sedangkan molekul O2 akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan berubah menjadi H2O. ATP yang akan dihasilkan oleh enzim ATP sintase melalui proses yang disebut dengan kemiosmosis. Nah, selanjutnya tahapan dari transfer elektron adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama-tama, NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein 1. Lalu peristiwa ini akan membebaskan energi yang memicu dipompanya H positif dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran. Nah, NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD positif. Lalu selanjutnya, elektron ini akan diteruskan kepada ubiquinon. Kemudian elektron akan diteruskan lagi pada kompleks protein 3 dan hal ini akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Lalu elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Elektron lalu akan diteruskan lagi kepada kompleks protein 4 dan hal ini juga akan memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen dan yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H positif membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H positif keluar menuju ruang antarmembran. Nah, H positif atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut dengan ATP sintase. Lewatnya H positif pada ATP sintase ini akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H positif yang masuk kembali ke dalam matriks, maka akan terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase ini dinamakan dengan proses kemiosmosis. Nah, penjelasan saya tadi barusan itu adalah penjelasan proses transfer elektron yang berasal dari molekul NADH. Lalu bagaimana dengan molekul elektron yang berasal dari FADH2? Nah, jadi FADH2 akan mentransfer elektronnya, tetapi bukan pada kompleks protein 1, namun pada kompleks protein 2. Nah, transfer pada kompleks protein 2 ini tidak memicu dipompanya H positif keluar menuju ruang antarmembran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon dan proses selanjutnya sama dengan proses transfer elektron dari NADH. Jadi, pada transfer elektron yang berasal dari FADH2 hanya terjadi 2 kali pemompaan H positif keluar menuju ruang antarmembran. Oleh sebab itu, dalam proses kemiosmosis hanya terbentuk 2 molekul ATP saja. Jadi kesimpulannya adalah satu molekul NADH itu bisa menghasilkan sekitar 3 molekul ATP, sedangkan satu molekul FADH2 hanya akan menghasilkan 2 molekul ATP saja. Selanjutnya ada regulasi metabolisme karbohidrat. Regulasi metabolisme karbohidrat sendiri merupakan serangkaian mekanisme kompleks yang memastikan kadar glukosa darah atau gula darah tetap dalam batas yang normal dengan cara menyediakan energi yang stabil bagi tubuh, terutama untuk otak dan sel darah merah. Mekanisme ini melibatkan aksi sinergi dari berbagai hormon serta regulasi aktivitas enzim pada jalur-jalur metabolisme utama. Nah, selanjutnya ada hormon utama pengatur glukosa darah. Ada 2 hormon utama yang bekerja secara berlawanan untuk menjaga keseimbangan glukosa darah yang diproduksi oleh pankreas, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Yang pertama itu ada hormon insulin. Hormon insulin sendiri atau hormon penurun gula darah diproduksi oleh sel beta di dalam pankreas. Disekresikan pada saat kadar glukosa darah tinggi atau pada saat setelah makan. Fungsi utamanya mendorong pengambilan glukosa dari darah dan penyimpanannya, meningkatkan penyerapan glukosa dengan cara memberi sinyal kepada sel otot dan lemak untuk membawa transporter glukosa ke membran sel
yang memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel. Kemudian meningkatkan glikogenesis dengan cara merangsang hati dan otot untuk mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen. Ada juga meningkatkan glikolisis dengan cara mendorong pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk ATP. Kemudian yang terakhir ada menghambat gluconeogenesis dan glikogenilisis di hati. Kemudian hormon yang kedua itu ada hormon glukagon. Hormon glukagon sendiri yang bisa disebut dengan hormon peningkat gula darah yang diproduksi oleh sel alfa di dalam pankreas dan disekresikan pada saat kadar glukosa darah rendah, biasanya itu saat puasa atau aktivitas berat. Yang fungsi utamanya itu meningkatkan produksi glukosa dalam hati dan melepaskannya ke darah. Kemudian meningkatkan glikogenolisis dengan cara merangsang hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian dilepaskan ke aliran darah. Kemudian fungsi yang terakhir itu meningkatkan gluconeogenesis dengan cara mendorong hati dan ginjal untuk memproduksi glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam amino atau gliserol. Adapun regulasi allosterik dan enzimatik, regulasi juga terdapat pada tingkat seluler melalui kontraktivitas enzim kunci pada jalur-jalur metabolisme. Jalur-jalur itu yang pertama ada glikolisis. Jalur ini diatur oleh enzim kunci seperti fructokinase 1 dan piruvatinase. Aktivitas enzim ini ditingkatkan oleh tingkat energi seluler yang rendah dan dihambat oleh tingkat energi yang tinggi. Kemudian jalur gluconeogenesis atau jalur pembentukan glukosa baru. Jalur ini diatur oleh enzim yang berlawanan dengan glikolisis seperti fruktosa 1,6-bisfosfatase. Kemudian jalur yang terakhir itu jalur regulasi umpan balik, di mana produk atau substrat awal suatu jalur metabolisme dapat bertindak sebagai regulator allosterik pada enzim kunci untuk mempercepat atau memperlambat jalur tersebut, memastikan respon cepat terhadap perubahan kondisi seluler.